Selamat datang sahabat Scorpio dan teman-teman Cici Lestari lainnya. Bagi yang baru menemukan channel ini, halo. Selamat datang di channel Cici Lestari. Sahabat Scorpio dan teman-teman baru, ini adalah tarot reading Q&A, soul to soul connection dari hati ke hati. Conversation dari hati ke hati antara dirimu, dirinya, kekasihmu, atau you haters, atau you competitors. Bisa ke arah kemana-mana ya. Ini juga saya selalu berusaha untuk menghindari status dan gender, tapi kayaknya sih akan saya langgar juga. Seperti biasa-biasanya. Sahabat Scorpio, ini adalah tarot reading yang dimana saya selalu menggunakan energi kolektif, energi orang banyak, yang agak susah ya kalau dijadikan energi personal. Jadi jika dirimu merasa resonate 100%, itu justru aneh buat saya. Dan saya akan selalu memakai cerita yang general aja. Sahabat Scorpio, kita lebih baik berbahagia dengan apa yang kita hadapi sekarang dan anggaplah ini hiburan. Jangan terlalu diambil personal, jangan terlalu diambil hati. Kita bersenang-senang, bahagia saja. Oke Scorpio, konsentrasi saja terhadap kebahagiaan ya. Scorpio, ini dirimu, ini sang dia, mereka, atau selain dirimu lah ya. Q&A. Scorpio, ini adalah keputusan awal bagimu untuk entah itu berubah menjauh atau berubah mendekat atau mengubah pola pikirmu, mengubah tempat tinggalmu, malah ada yang justru dirimu itu nggak bersama sang dia, atau memang dirimu berubah secara new social circle life-nya, dirimu berubah pertemanan, berubah tempat tinggal, berubah tempat di mana dirimu bekerja. Ya, dengan perubahan yang terjadi pada dirimu, Scorpio, ini juga menjadi tanda tanya buat dirinya. Dirinya pun juga sekarang harus lebih hati-hati terhadap apa yang dia hadapi sekarang, dan dia pun juga tidak mudah untuk bisa beradaptasi dengan sosial barunya sekarang. Oke, Scorpio berhadapan dengan Sagittarius, sebelahan dengan tetangga sebelah Sagittarius, dan ini adalah Libra, Aquarius, Gemini. Scorpio. Jadi Scorpio sekarang melupakan rasa sakitnya dengan menunjukkan tindakannya. Jadi sekarang Scorpio lebih membuktikan saja gitu. Nggak mau lagi terlalu dalam berada pada rasa sakit atau terlalu dalam menikmati rasa sakit itu. Rasa sakit kok dinikmati sih ya. Seharusnya kan harus dirimu lupakan dan dirimu alihkan energinya. Mungkin cara ini seorang Scorpio mengubah atau mengalihkan energinya ke energi yang baru untuk melupakan rasa sakit itu. Scorpio, sama-sama energi yang sama. Gemini, Aquarius, Libra sama. Scorpio, nekat ya. Ya, ini sepertinya dirimu sudah nggak bisa kompromi lagi, bahwa dirimu memang harus berubah. Dirimu benar-benar berubah, di mana ya tampak banget dirimu sekarang sudah sangat objektif banget, tidak terlalu memikirkan urusan asmara lagi, tidak terlalu memikirkan urusan pertemanan lagi. Sekarang adalah urusan tentang keberuntungan ya, tentang nama baik, tentang harga diri, tentang pendapat, opini, mindset, religi, perekonomian, di mana dirimu benar-benar tidak mau memasukkan unsur perasaan di sini. Karena itulah akhir-akhir ini ada yang menganggap dirimu begitu kejam gitu, karena bahasamu begitu menyakitkan. Padahal sih biasa-biasa aja gitu loh, intonasinya biasa-biasa saja, tapi bagi orang yang mendengar itu kayak kena banget gitu loh. Ya, ini yang terjadi sehingga karena memang Scorpio sudah punya latar belakang yang begitu menyakitkan, tetapi jika dirimu masih ada rasa nggak enakan untuk menegurnya, ya akhirnya seperti ini gitu loh. Akhirnya Scorpio ya harus mengubah semuanya, mengubah perilakunya, tujuannya agar ya mau tidak mau ini perubahan yang terjadi bagi seorang Scorpio.
yang mau tidak mau orang-orang di sekitarnya juga terkena imbasnya. Karena ini sangat Scorpio juga sudah nggak peduli lagi tentang tentang orang yang dia sayangi atau memang orang yang dia hormati, karena sekarang Scorpio sangat idealis banget ya. Karena memang inilah yang terjadi, perubahan itu sama dengan apa yang terjadi pada dirimu dan dirinya. Ini orang-orang yang juga sangat pintar gitu loh. Scorpio dengan orang-orang yang sesama Scorpio juga punya energi Scorpio juga, energi yang ingin saling menguasai, ingin saling mematikan satu sama lain, ingin saling membenarkan perasaannya masing-masing, di mana Scorpio sekarang berubah. Sudah nggak mau membuktikan perasaannya, sudah nggak mau membuktikan kebenarannya, sekarang adalah tindakan Scorpio bagaimana dia harus bisa survive, harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Di sini masih terlalu banyak rencana untuk menjatuhkan Scorpio lagi. Jadi seakan-akan dia adalah orang yang paling tersakiti sedunia, orang yang paling terzolimi sedunia. Tujuannya ya untuk mencari jalan untuk membalas Scorpio. Tapi ya kita lihatlah ya. Virgo masih aja menyusun rencana, masih ada gosip-gosip, menimbulkan gosip-gosip yang lain. Aquarius, Gemini, Libra, masih aja mencari kekurangan Scorpio. Oke, Scorpio sekarang sudah nggak peduli lagi dengan omongan-omongan itu, sudah nggak peduli lagi dengan gosip yang memang benar, gitu loh. Gosip itu benar, itulah yang membuat Scorpio sakit hati. Sakit, tetapi kan nggak boleh berada pada posisi sakit melulu. Inilah yang ingin dibuktikan Scorpio. Andai kata Scorpio pernah salah, sekarang Scorpio bisa mengubahnya menjadi sebuah kebaikan dan mengubah menjadi sebuah keberuntungan buatnya. Andai kata Scorpio ini merasa terancam, maka Scorpio harus mengubah dirinya menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih menjadi orang lebih tartil atau lebih pintar dalam meraih banyak keuntungan jika ini dalam urusan pekerjaan atau bisnis. Karena banyak orang yang memang ingin menguasai Scorpio atau ingin menjatuhkan Scorpio. Scorpio dengan energi Virgo-nya, mungkin dirimu sekarang sendiri ya, nggak ada teman yang bisa mensupportmu. Tetapi di sini Scorpio, dirimu sebenarnya itu juga sudah ada orang yang bisa membelamu, mungkin orang yang berada di atasmu, entah itu atasan atau mungkin orang tua, ya. Atau memang di sini dirimu tampak banget menjadi orang yang sangat spiritual, sehingga dirimu nggak perlu bantuan orang-orang, nggak perlu bantuan keluarga besar, nggak perlu bantuan atasan, bisa dirimu selesaikan sendiri. Nah, disinilah Scorpio tidak mau mengadili satu sama lain atau tidak mau memberikan balasan kepada mereka-mereka yang sudah menyakitinya. Tetapi memang perkataan Scorpio itu cukup menyakitkan gitu loh. Ini yang membuat dia itu begitu sakit. Orang yang selalu merasa tersakiti itu tidak pernah merasa kalau dia juga menyakitkan gitu ya. Jadi orang yang merasa orang yang paling baik itu belum tentu dia itu baik karena dia merasa paling baik. Nah, orang yang juga tersinggung, orang yang juga suka tersinggung belum tentu dia merasakan bahwa dia itu juga menyinggung semua perkataannya. Sama-sama Scorpio berada pada situasi seperti ini. Kayaknya ada perang mulut ya, perang mulut atau perang adu opini satu sama lain, di mana Scorpio di sini nggak ada pihak yang bisa mensupportnya atau pihak yang membelanya. Ya, ini mau nggak mau Scorpio harus bisa berhadapan dengan orang-orang itu sendirian. Dan Scorpio menjadi orang yang begitu banyak dihormati loh ya. Semakin banyak orang yang gosip atau semakin banyak orang yang tidak menyukainya, justru Scorpio itu banyak pengagumnya. Karena kan jadi misterius, kenapa sih kok dibenci gitu, kenapa sih kok diginiin gitu Scorpio terus-terusan. Ya akhirnya kan muncul kebenaran yang memang sengaja dimunculkan oleh dia gitu, oleh orang-orang yang bertanya-tanya. Ya akhirnya ya semua orang-orang dulu yang terbawa hoax atau terbawa emosi, terbawa
gosip yang sebenarnya juga ada benernya, itu akhirnya juga ada rasa apa itu, luluh juga dengan perjuangan Scorpio. Cancer, Scorpio, Pisces. Muncul sekarang Cancer, Scorpio, Piscesnya, dan di sini adalah Capricorn. Oke, ini sih Scorpio memang ini kebiasaan dia kali ya. Ini adalah memang kepribadian dia gitu. Jadi ada orang yang memang selalu suka mencari kekurangan orang lain, di mana Scorpio di sini mungkin sudah nggak peduli lagi ya, karena sudah terbiasa oleh oleh cara dia untuk menyakiti Scorpio. Udah biasa diperlakukan demikian gitu kali ya Scorpio ya. Akhirnya Scorpio, dengan dirimu menemukan cinta yang baru, apa nggak dia makin sakit hati tuh? Gitu loh Scorpio. Dengan dirimu semakin sukses, dengan dirimu diangkat di tempat kerja yang baru misalnya. Kan saya bisa kemana-mana nih ya, nggak hanya urusan asmara. Apa nggak semakin sakit hati tuh dia? Gitu loh. Dengan dirimu bisa survive, dengan dirimu ketemu cinta yang baru, dengan dirimu bertemu orang-orang baru yang lebih bahagia, lebih sukses. Apa nggak sakit hati dianya? Inilah yang terjadi perubahan bagi seorang Scorpio. Dengan dirimu makin bahagia, dengan dirimu makin banyak orang yang mendekatimu, dengan adanya cinta baru. Orang yang ini ya memang sudah kebiasaannya begitu, udah memang ya dia seperti ini ya dia akan terus merasa sakit hati dan terus menyakiti, tapi dia juga nggak merasa kalau setiap ucapannya, setiap tindakannya itu menyakiti. Tetap aja merasa Scorpio yang menyakiti. Oke, sama-sama kok. Scorpio punya cara untuk menyakiti juga gitu. Karena omongan Scorpio ini lagi pedes-pedesnya, apalagi ketemu dengan orang yang demikian gitu loh. Ya sudah, saya rasa si Scorpio memang nggak perlu dibela karena juga cukup menyakitkan caranya untuk membuat dirinya bertahan. Scorpio, see you soon. Sukses ya.